Bapak, Ibu, Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang pemimpin yang dicari oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali orang ingin menjadi pemimpin, tetapi cara memimpin orang-orang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, yang tidak bagus ini ketika diangkat mau diturunkan lagi amat sangat sulit. Karena posisi menjadi pemimpin, posisi di atas itu posisi yang strategis. Dan banyak orang menginginkan posisi menjadi seorang pemimpin. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau mau jadi pemimpin harus jadi orang yang bertanggung jawab. Jangan semua mau jadi pemimpin. Kalau semua mau jadi pemimpin tapi nggak bisa memimpin, maka akan membahayakan orang-orang yang dipimpin dan juga membahayakan diri sendiri. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi pemimpin sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Kita mau lihat sama-sama dulu di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di perikop ini, Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang kepemimpinan yang Tuhan inginkan. Di ayat sebelumnya diceritakan bahwa Yakobus dan Yohanes, mereka anak-anak Zebedeus, berebutan bersaing, ingin duduk di dalam pemerintahan Tuhan, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Dan murid-murid yang lain yang mendengar permintaan mereka kepada Tuhan Yesus menjadi marah. Mereka juga mereka ingin saling bersaing, berebutan kedudukan menjadi seorang pemimpin. Dan disinilah Tuhan Yesus langsung menceritakan, memberitahukan apa yang Tuhan cari di dalam diri seorang pemimpin. Pemimpin seperti apa yang Tuhan cari? Ternyata Tuhan menceritakan kepada mereka bahwa yang Tuhan cari adalah pemimpin yang punya sikap hati hamba atau pemimpin yang bersikap melayani. Tuhan Yesus langsung membandingkan tentang pemimpin dunia berbeda dengan pemimpin rohani, pemimpin orang-orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Pemimpin dunia, Tuhan Yesus katakan, adalah orang-orang yang memerintah dengan keras, yang otoriter, yang mencari kepentingannya sendiri. Karena banyak pemimpin seperti itu. Saya banyak lihat ada pemimpin-pemimpin yang ingin dihormati, ingin dikasihi oleh orang yang dipimpin, tapi caranya salah. Mereka berlaku keras, mereka berlaku jahat, mereka berlaku otoriter dengan maksud supaya diikuti, mendapat penghormatan, dan juga bisa langsung beritahu, "Saya ini pemimpinmu, kamu harus dengarkan saya." Bukan seperti itu kepemimpinan yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajarkan bukan kita memaksa orang ataupun memakai orang sebagai objek orang-orang yang kita pimpin. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau mau jadi pemimpin harus punya sikap hati seperti seorang hamba. Sikap hati pelayan Tuhan. Sikap hati sebagai pelayan. Yang Tuhan inginkan adalah kepemimpinan yang melayani. Artinya, di dalam diri seorang pemimpin harus punya kualitas kasih, kebaikan hati, ketulusan. Dia harus bisa mengasihi orang-orang yang dia pimpin. Dia harus seperti Tuhan Yesus, rela berkorban. Dia harus mau yang terbaik untuk orang-orang yang dipimpin.
bukan menggunakan orang-orang yang dipimpin sebagai alat supaya apa yang dia inginkan itu tercapai, supaya apa yang dia inginkan itu bisa berhasil. Bukan seperti itu. Memang ada visi, ada tujuan. Tetapi pemimpin yang baik bukan menggunakan orang yang dipimpin, tetapi dia memimpin dengan penuh kasih, dengan penuh pelayanan, dengan hati yang murni dan tulus. Kalau kita jadi orang yang dipimpin, tentu saja kita ingin pemimpin kita adalah seorang yang tulus hati dan benar-benar baik kepada kita. Bukan hanya baik karena ada maunya, bukan karena baik karena dia punya tujuan. Yang kita inginkan adalah pemimpin yang punya hati hamba, yang rendah hati, yang rela melayani, yang rela berbuat ekstra yang baik sebagai teladan bagi orang-orang yang dipimpin, supaya orang-orang yang dipimpin mengikuti sama seperti apa yang pemimpinnya ajarkan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan yang kedua nih, ada rahasia besar di dalam kepemimpinan. Saya mau beritahu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang kedua adalah Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melihat apa yang terbaik yang ada di dalam diri orang-orang yang kita pimpin. Sebagai seorang pemimpin, saya tahu dibutuhkan kualifikasi, kecerdasan, bisa mengatur strategi, bisa melihat ini dan itu, punya kelebihan sesuai dengan bidang yang harus kita pimpin. Segala sesuatu itu diperlukan, tetapi hal yang penting harus dimiliki oleh para pemimpin adalah dia harus bisa melihat hal-hal terbaik dan potensi-potensi apa yang ada di dalam diri orang-orang yang dipimpin. Sehingga pada saat dia fokus pada hal-hal yang terbaik, dia bisa menggali dan mengeluarkan semua yang terbaik yang ada di dalam diri orang yang dipimpin. Sebagai pemimpin, kita gampang sekali dan bisa melihat kejelekan, keburukan, ketidakbaikan, atau sifat apapun yang buruk dari orang yang kita pimpin. Tapi kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh terpancing, hanya menyoroti dan melihat hal-hal yang buruk. Kalau ada yang buruk, kita bisa nasihati, kita bisa perbaiki. Kita bisa ajak sama-sama, ayo kita sama-sama perbaiki. Tapi jangan hal buruk yang disoroti sehingga kepemimpinan kita menjadi berhenti karena kita selalu melihat hal-hal yang buruk. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus semalam-malaman berdoa untuk memilih 12 rasul. Salah satu rasul yang dipilih adalah Yudas Iskariot. Latar belakang Yudas Iskariot, Yudas itu sangat suka dan punya kebiasaan mencuri. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu itu? Tuhan Yesus tahu. Itu adalah kelemahan Yudas Iskariot. Tapi Yudas dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk mengelola keuangan dari Tuhan sendiri dan juga dari murid-muridnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas Iskariot. Kita tahu akhirnya Yudas Iskariot itu gagal. Tuhan mau menunjukkan gagal itu biasa di dalam kehidupan. Secara logika kegagalan itu biasa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tetapi itu tidak menghentikan langkah Tuhan Yesus mempercayakan seorang yang punya kekurangan. Tentu saja kita harus jadi pemimpin yang pintar juga, yang bijaksana, yang tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Artinya kita bukan jadi orang yang mau dibodoh-bodohin. Sudah tahu orang yang kita pimpin terus-menerus melakukan kesalahan dengan sengaja, bukan berarti kita tutup mata. Kita harus disiplinkan dia, ajari dia. Ada pendisiplinan tertentu supaya dia berubah. Kalau dia melakukan kesalahan demi kesalahan setelah kesempatan diberikan. Demikian juga sebagai seorang pemimpin kita harus mempersiapkan diri. Karena yang kita pimpin itu adalah diri kita sendiri dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan di bawah kita. Jangan mau hanya jadi pemimpin sama seperti dunia, jadi bos. Yang penting apa yang aku inginkan itu tercapai, aku gak peduli dengan kalian semua. Nah itu berbahaya. Kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kalau Bapak sudah menikah, Bapak dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin atas keluarga Bapak. Kalau Ibu, kalau engkau dipanggil Tuhan punya anak,
Jadi engkau memimpin anak-anakmu. Kalau anak-anak dia dipanggil Tuhan, kalian dipanggil Tuhan untuk bisa mimpin diri sendiri. Kalau kamu kakak, kamu memimpin adikmu. Di mana saja kita berada, siapapun kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Di perusahaan, di pekerjaan, di gereja, atau di bidang apapun yang Tuhan panggil, Tuhan tempatkan. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, jangan hanya mempersiapkan diri di bagian otak saja. Kita juga harus mempersiapkan di bagian hati. Dan di dalam kehidupan sebagai seorang pemimpin, terkadang pemimpin itu bisa disalahartikan. Saya pernah mengalami ketika saya menegur seorang yang saya pimpin, orang itu berkata, "Tapi pastor, aku maunya begini-begini." Saya tahu dia belum mengerti apa yang saya katakan. Saya bilang, saat ini mungkin kamu belum mengerti. Suatu saat kamu akan berterima kasih karena pilihanmu kali ini tidak tepat. Kita bisa menjadi pemimpin yang sabar. Kalau kita mau jadi pemimpin, kalau Bapak Ibu, kalau Anda adalah seorang bapak, ketika Anda memimpin, maka bersikaplah sebagai seorang bapak, papa atau ayah. Ketika kita menasehati anak-anak kita, kalau Anda adalah seorang wanita, bersikaplah seperti seorang ibu yang mengayomi, yang mengatur anak-anaknya, yang membimbing anak-anaknya, bukan memaksakan kehendak, tapi membimbing anak-anaknya. Dan cobaan sebagai seorang pemimpin, saya pernah ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang harus dipimpin, saya mendapat gambaran seperti ini. Misalkan kita di dalam saat menuntun anak kita mau menyeberang jalan. Ini mobilnya lalu lalang dengan sangat kencang. Apa yang terjadi? Anak yang masih kecil itu belum mengerti. Dia akan meronta-ronta ingin nyebrang jalan di tengah-tengah mobil dan motor lalu lalang dengan sangat kencang. Maka yang kita lakukan adalah tunggu sampai tanda boleh menyeberang itu menyala hijau. Kalau anak itu meronta-ronta dan kita mengasihi anak itu, apa yang kita lakukan? Kita akan rangkul dia, gendong dia. Sekalipun dia meronta-ronta, dia marah di dalam pelukan kita, maka kita tetap tidak akan melepaskan pelukan kita. Karena kalau kita lepas, dia akan lari, dia tertabrak, dan selesai. Maka itu akan sangat berbahaya. Di dalam prinsip kepemimpinan, terkadang banyak yang belum mengerti karena mereka belum dewasa, belum sampai ke situ. Kita sebagai orang-orang yang memimpin harus tahu bahwa dibutuhkan hati yang besar untuk menjadi seorang pemimpin. Dibutuhkan kebaikan hati, dibutuhkan keinginan untuk melihat orang-orang yang kita pimpin menjadi amat sangat hebat. Oleh karena kita bisa membimbing mereka, kita bisa mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mulai memimpin diri sendiri dan mari kita mulai memimpin orang lain yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan hati yang luas, dengan hati yang tulus, dengan hati yang punya maksud yang terbaik, yang sesuai dengan Tuhan Yesus inginkan. Sehingga orang-orang yang kita pimpin, mereka pun bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Bapak, Ibu, oleh karena itu saya punya keinginan untuk berdoa untuk Bapak Ibu agar Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan Yesus inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba membawa Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti episode kali ini. Hamba bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Pakai semua orang yang mengikuti acara ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin-Mu yang luar biasa. Berikan hatimu, hati sebagai seorang gembala, hati sebagai seorang hamba, untuk punya ketulusan di dalam melayani, membimbing orang-orang yang dipercayakan. Dan terutama untuk bisa punya pengendalian diri, memimpin diri sendiri. Tuhan, pakai kami semua, pakai Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Tambahkan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, pengetahuan, hal-hal yang luar biasa, dan terutama tambahkan kasih untuk semakin
mengasihi orang-orang yang digembalakan, orang-orang yang dipimpin. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang besar yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu tentang kepemimpinan kepada kami semua. Izinkan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang Kau izinkan berada di bawah kepemimpinan kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya tahu ada orang-orang yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu di dalam kepemimpinan. Ketika kita tadi lagi berdoa, saya merasakan ada yang bergumul di dalam hatinya dan berkata, "Pastor, saya sudah berusaha memimpin si A, si B, si C. Tapi mereka sulit untuk dipimpin." Kalau itu terjadi pada diri Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya juga akan mendukung di dalam doa. Karena kita nggak bisa mengubah hati orang. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan mengubah hati mereka. Oke, Bapak Ibu sehat terus dan Tuhan Yesus memberkati.